Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan YouTuber, ya bagi teman-teman yang masih baru di sini dan baru datang di sini, perlu ketahui bahwa ini adalah channel yang berisi tentang fenomena sosial, fenomena alam, filsafat, sains, dan sejarah. Ya, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan materi yang sebelumnya tentang logika. Ya, pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang urgensi logika dan apa itu logika. Sekarang kita akan membahas tentang subjek logika. Baik, sebelum kita melihat apa itu subjek logika, terlebih dahulu kita akan membahas tentang subjek itu sendiri apa. Ya, atau dapat dikatakan apa itu subjek. Nah, berdasarkan beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan, misalnya dari buku Hasan Abu Ammar, ya, Mulla Sadra dan Mutahari, subjek ini adalah sesuatu yang dari ilmu itu sendiri kita dapatkan, atau yang di dalamnya ada afeksasi esensial. Nah, pada pengertian yang sudah dijelaskan itu, ya, ada sebab yang diambil oleh para logikawan bahwa disposisi dan kesan ini tidak begitu saja terjadi. Kembali tadi bahwa subjek ini adalah sesuatu dari ilmu itu sendiri, ya, ada esensi, gitu. Itu subjek. Artinya disposisi dan kesan yang ada itu hasil ada dua. Yang pertama itu berdasarkan kehakikatan sesuatu. Nah, yang kedua itu berdasarkan hubungan atau kesatuan sesuatu pada sesuatu yang lain. Nah, semisalnya kita lihat bahwa manusia itu punya kesatuan dengan hewan, ya, di mana ciri-ciri hewan itu terkumpul pada ciri-ciri manusia, maka manusia juga bagian dari hewan itu sendiri. Lalu apa akar masalah? Atau hubungan daripada permasalahan-permasalahan yang sudah kita lihat ini? Ya, maksudnya haruskah setiap ilmu pengetahuan atau bidang-bidang ilmu itu memiliki subjek? Nah, ini perlu kita bahas juga. Misal, setiap masalah dalam ilmu pengetahuan itu pasti ada, dan semuanya pasti berhubungan satu sama lain. Gitu. Kita lihat, ya, hubungan mendasar antara subjek, ya, antara kenapa setiap ilmu atau bidang ilmu itu harus ada subjeknya. Ya, karena kita lihat, ya, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa di bidang-bidang ilmu itu ada yang serupa. Walaupun mereka tidak sama, tapi dia berhubungan berdasarkan masalahnya. Salah satu contoh, ya, bidang ilmu aritmatika dengan bidang ilmu geometri, ya, itu akan membentuk kelompok-kelompok, dan kelompok itu akan membentuk marga. Begitupun dengan geometri akan membentuk itu adalah kelompok dan akan membentuk marga. Yang keduanya itu dari marga yang paling besar yang disebut matematika. Begitupun dengan virologi dan bioteknologi. Virologi, ya, itu membentuk kelompok atau keluarga sendiri, yang dia adalah kelompok lain, dan bioteknologi adalah kelompok lain, dan akan membentuk marga-marga masing-masing. Tetapi keduanya adalah bagian daripada bidang ilmu biologi. Nah, maka jelas kita dapat melihat bahwa keduanya punya hubungan, sehingga dia memiliki ciri, memiliki tanda, dan memiliki disposisi tersendiri. Dan yang membedakan itu adalah datangnya dari subjek daripada ilmu pengetahuan atau bidang ilmu itu sendiri. Semisal tadi saya sudah memberi contoh aritmatika sama geometri. Aritmatika, ya, dia membahas tentang angka. Dia membahas tentang efek-efek angka serta cirinya. Sedangkan geometri dia membahas pengukuran. Nah, marga terbesarnya ada pada matematika yang membahas tentang keduanya. Gitu.
Misalnya ada hubungan juga antara matematika atau geometri dan fisika. Ya, geometri dan fisika dan kedokteran. Jadi kesemua bidang ilmu itu harus memiliki subjek yang esensi, yang dengan itu membedakannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Selanjutnya, apakah subjek daripada ilmu logika? Ya, ilmu logika subjeknya adalah definisi dan argumentasi. Kita ketahui bahwa konsep yang ada dalam pikiran kita sebagai konsep tunggal dalam pikiran kita itu semuanya masih majhul. Ya, masih majhul dan perlu kita uraikan, kita rumus-rumuskan dengan benar dengan berdasarkan ketentuan yang logis. Inilah yang disebut definisi. Itu. Selanjutnya, kadangkala kita melihat dalam kehidupan sehari-hari ada konsep-konsep atau proposisi atau kalimat berita yang kita dapatkan dari televisi lah, dari koran, dari tabloid dan sebagainya, yang masih majhul, yang masih rancu bagi kita. Gitu. Lalu kita merumuskan sesuatu yang tepat untuknya dengan tidak mengabaikan rumus-rumus logis di dalamnya. Nah, inilah yang disebut argumen. Nah, itulah tentang subjek. Lalu definisi ini seperti apa dan bagaimana cara kita menyusun definisi sehingga kita mampu mendefinisikan sesuatu secara benar. Nah, oke. Jadi definisi ini dilihat daripada materinya, dia akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, definisi esensial dan definisi aksidental. Nah, definisi esensial adalah mendefinisikan sesuatu ya dari konsep-konsep yang esensial. Sedangkan definisi aksidental itu mendefinisikan sesuatu dari konsep-konsep yang aksidental. Ya, berdasarkan tujuan si pendefinisi. Maka ini disebut dengan deskripsi. Pada kedua jenis definisi ini, ada kedua-duanya itu masing-masing ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah ya misalnya definisi esensial sempurna. Definisi esensial sempurna itu definisi yang melibatkan konsep-konsep esensi dan kehakikat sesuatu. Contohnya, manusia adalah hewan yang berakal budi. Jadi dia mengambil semua kehakikatan manusia itu sendiri. Dia tidak mengabaikan kehakikatannya. Ini makanya dia sebut dengan definisi esensi. Sementara definisi esensi, ya kan, definisi esensi yang tak sempurna itu dia menggunakan konsep-konsep esensi dan sebagiannya dia menggunakan sesuatu yang aksiden. Misalnya manusia sebagai makhluk yang bisa menulis. Nah, di sini kenapa dia sebagai aksiden? Karena menulis ya itu tidak hanya serta-merta pada manusia sendiri. Yang kedua, yang ketiga adalah definisi atau deskripsi sempurna. Nah, deskripsi sempurna adalah deskripsi yang melibatkan konsep-konsep aksidental atau esensial. Misalnya, deskripsi kita tentang manusia. Manusia adalah hewan yang bisa berjalan. Nah, kenapa di sini disebut sebagai sempurna, ya kan? Karena manusia sendiri itu dia melihat daripada deskripsi saja, karena manusia sendiri dia tidak melihat sisi esensinya sebagaimana yang sudah jelaskan di awal. Terus yang tak sempurnanya adalah deskripsi yang melibatkan konsep-konsep aksidental yang tidak melihat, ya, yang tidak melihat tujuan daripada atau spesifikasi daripada yang didefinisikan atau sesuatu yang didefinisikan. Itulah yang berdasarkan sempurna dan tak sempurna pada definisi dan deskripsi. Jadi perlu diketahui itu pembagian berdasarkan materinya yang kita gunakan. Lalu selanjutnya definisi berdasarkan susunannya. Jadi yang lebih keren, ya, yang lebih valid kaidah-kaidah logika untuk menyusun sesuatu itu menjadi sebuah definisi yang berdasarkan kaidah-kaidah logis
itu harus dimulai dari sesuatu yang umum menuju sesuatu yang khusus. Nah, dari yang umum menuju yang khusus. Nah, supaya kita bisa menilai sesuatu itu. Ya. Misalnya, manusia adalah hewan yang berakal budi. Nah, itu menunjukkan definisi yang esensi. Ya, dia bisa membatasi sesuatu dengan yang lainnya. Ya, kalau kita mengambil yang khusus dulu baru yang umum, maka dia rancu. Misalnya, berakal budi itu berasal dari hewan. Itu tidak pas. Ya, baiklah teman-teman YouTube yang saya hormati. Semoga apa yang saya sampaikan pada sore hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kalam, saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ngopi.